Entah kata bermakna buruk apa lagi yang pantas untuk menggambarkan Manchester United saat ini. Kalau boleh usul, kata Manchester United bisa dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kosakata baru, demi menggambarkan kondisi sebuah tim sepak bola yang berada dalam situasi yang lebih parah dari sekedar diambang kehancuran. Sedikit berlebihan memang, tapi kayaknya masuk di akal, karena bobroknya udah luar dalam. Kita bisa lihat saat setan merah ditekuk meriam London di Old Trafford, atap stadion saja sampai menangis saking tak kuatnya menahan kesedihan. Tapi apa yang membuat United begitu nelangsa musim ini? Sebelum kita cari tahu bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, namun kemudahan tak datang dengan cuma-cuma. Perlu usaha, kerja keras, dan kesabaran dalam melewati segala ujian. Maka dari itu, fans Manchester United harus lebih bersabar karena kemudahan yang dijanjikan tak akan datang musim ini. Dengan keadaan Liga Inggris yang hanya menyisakan 1 pekan lagi, United tak kunjung menemukan titik balik. Skuad Erik ten Hag bahkan tak meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dalam 3 pekan itu, 2 diantaranya melawan Burnley dan Crystal Palace. Tapi Christian Eriksen CS tetap saja gagal meraih poin penuh. Lawan Palace misalnya, United bahkan dibuat hancur lebur dengan Andre Onana memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 4 kali. Serangkaian hasil buruk pun membuat United terjun bebas ke peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 54 poin saja. Mereka tampaknya harus rela finish di bawah Chelsea yang berada di urutan ke-7. Kalah dari Manchester City dan Arsenal masih bisa diterima, tapi finish di bawahnya Chelsea, Dengan terlemparnya United ke peringkat 8, maka bisa dipastikan mereka tak akan tampil di Liga Champions musim depan. Bahkan, United terancam tak akan tampil di kompetisi Eropa apapun musim depan. Satu-satunya jalan untuk tetap tampil di Eropa dengan memenangkan Piala FA. Masalahnya, setan merah akan menghadapi Manchester City di laga final. Maka dari itu, meski musim 2023-2024 belum berakhir, dapat dipastikan bahwa Manchester United edisi kali ini adalah versi terburuk dalam sejarah klub sejak pertama kali kompetisi berganti nama menjadi Premier League. United benar-benar mengecewakan, baik dalam jumlah poin, kekalahan, dan kebobolan. Hingga ditulisnya narasi ini, United memang masih mengantongi 2 pertandingan lagi. Tapi dengan jumlah poin sementara yang hanya 54 poin, maksimal United hanya bisa mengumpulkan 60 poin saja. Itu pun kalau mereka bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Brighton dan Newcastle United. Jumlah poin maksimal yang bisa didapatkan bahkan lebih buruk dari musim 2013-2014 kala United masih ditukangi David Moyes. Kala itu, setan merah finish di urutan ke-7 dengan mengumpulkan 64 poin. Saat itu kondisi MU sudah dianggap sebagai bencana bagi sebagian penggemar. Jika era Moyes saja bencana, lalu analogi apa yang pantas untuk menggambarkan musim ini? Emang separah apa sih Manchester United musim ini? Johnny Evans CS jadi bulan-bulanan tim lain. Opta mencatat setan merah jadi tim yang paling sering menerima tembakan dari lawan di antara tim-tim lain di 5 liga top Eropa. Alejandro Garnacho dan kolega setidaknya menerima lebih dari 500 tembakan sepanjang musim 2023-2024. Akibat banyaknya tembakan yang mengarah ke gawang, United juga jadi tim yang rutin dijebol lawan. Total sejauh ini mereka sudah kebobolan 56 kali dan hanya 52 kali mencetak gol. Jadi, agresivitas golnya -4. Dengan catatan itu, United pun jadi tim terburuk ketiga soal kebobolan di antara tim-tim Big Six Premier League musim ini. Lantas, apa penyebabnya? Tentu saja lini bertahan yang buruk. Erik ten Hag gagal menemukan perpaduan yang tepat di lini belakang. Itu karena badai cedera yang dialami oleh Manchester United. Tak adanya Lisandro Martinez,
Rafael Varane hingga Victor Lindelof membuat Ten Hag pusing 7 keliling. Dalam beberapa laga terakhir, United bahkan tampil tanpa bek. Ten Hag sampai memanfaatkan Casemiro yang notabene gelandang bertahan untuk bermain sebagai bek. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Casemiro sering blunder dan salah dalam mengantisipasi serangan lawan. Bahkan menurut catatan Mirror, ada lebih dari 65 kasus cedera yang berbeda menimpa setan merah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya United punya dokter nggak sih buat nyembuhin pemain cedera? Tentu saja punya. Dia adalah Gary O'Driscoll. Namun riwayatnya cukup buruk di London. Selama 12 tahun menjadi dokter Arsenal, banyak pemain-pemain kunci yang akhirnya berkutat dengan cedera. Rangkaian hasil buruk yang juga mempengaruhi kepercayaan diri dari para pemain. Mental mereka sudah kena sehingga sulit untuk bangkit. Menurut beberapa sumber, para pemain United bahkan sudah pasrah dengan hasil di akhir musim nanti. Mereka tak yakin akan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Newcastle United dan Brighton. Hal ini tercermin jelas di lapangan. Kebanyakan pemain sudah bermain dengan tempo lambat. Tak ada passion di setiap langkah mereka. Ibarat pepatah Jawa, pemain United saat ini sedang nerimo ing pandum. Apa yang terjadi, biarlah terjadi. Kepercayaan diri mereka sudah berada di titik terendah. Selain rendahnya rasa percaya pada diri sendiri, kepercayaan terhadap rekan satu tim juga sangat buruk. Itu dibuktikan dengan cuitan dari Samuel Luckhurst. Ia mengatakan bahwa sejumlah pemain Manchester United tidak percaya dengan kapasitas Rasmus Højlund di lini depan. Maka dari itu, jika kalian menonton pertandingan MU, pasti jarang banget lihat Højlund dapat peluang. Itu karena para pemain memang tak ingin memberikan umpan padanya. Pernyataan itu diperkuat oleh data yang disampaikan Statement Dave. Menurutnya, Højlund hanya menerima 5 peluang yang diciptakan oleh rekannya dalam 8 laga Premier League terakhir. Dengan kepercayaan diri yang menurun terus, badai cedera sampai 60 lebih kasus. Harusnya sang pelatih sadar bahwa kapasitas tim sedang tidak berada di level terbaik. Tapi, Ten Hag seakan tak bisa membaca situasi dengan baik. Dirinya justru tetap memaksakan pola permainannya yang mengusung sepak bola proaktif. Pada wawancara terbarunya bersama MU TV, Ten Hag mengatakan bahwa tetap bermain menyerang adalah pilihannya. Menurutnya, bermain bertahan bukanlah identitas Manchester United, apalagi selama masih menangani Ajax, sepak bola dominan, proaktif, dan menyerang adalah ciri khasnya. Namun ia juga mengaku situasinya makin sulit. Dengan adanya masalah di lini belakang dan lini tengah, Ten Hag melihat Manchester United saat ini seperti seorang perenang handal yang sedang berenang namun dengan tangan yang diikat ke punggung. Sulit untuk maju. Pertanyaannya, apakah situasi ini jadi alasan yang cukup bagi Ineos akan memecat Ten Hag?